Pemirsa, lantas seberapa besar sebetulnya dampak ekonomi dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera? Rekan saya Rian Antono akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Ya, baik, terima kasih Ellen. Kita tahu sendiri bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun atau kuartal 4 2025 ini disebutkan akan diperkirakan atau diincar untuk berada di kisaran 5,4% hingga 5,6%. Dengan berbagai stimulus, kebijakan yang diatur, khususnya sejumlah paket stimulus seperti 17.845. Namun kalau kita melihat ada berbagai hal dari kabar baik ini sendiri, ini menjadi ada sebuah sentimen yang buruk dengan adanya bencana yang tadi kamu sampaikan. Di mana memang saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana alam. Lalu apa hubungannya sebenarnya ketika kita membahas soal kerugian dari bencana tersebut terhadap pasar saham domestik dan juga bagaimana dampaknya terhadap kerugian selain dapat mendorong IHSG yang menurun karena memang meskipun dampaknya tergantung skala dan jenis bencana, pasar saham ini terbilang sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Bencana besar yang biasanya menimbulkan penjualan aset oleh investor hingga flight to safety di mana investor akan lebih memilih obligasi atau dolar Amerika Serikat. Dan kali ini saya akan membahasnya mengenai banjir Sumatera menggila, warga sengsara untuk Anda. Kita akan melihat beberapa data-datanya terkait dengan dampak ekonomi dan juga kerugian dari aktivitas bencana yang terjadi. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, memang hujan berkepanjangan dan deras dampak siklon dari Senyari ini sendiri telah membuat banjir dan longsor di Pulau Sumatera, tepatnya di 3 provinsi. Provinsi apa aja? Kita sudah tahu memang di sini ada daerah Aceh, lalu juga Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana Sumatera Utara sendiri tepatnya tadi Tapanuli Utara, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di sini dan sebentar lagi akan melakukan perjalanan menuju ke Tapanuli Tengah, pemirsa. Dan dari 3 wilayah ini kita melihat bahwa ada banyak bencana yang terjadi di kabupaten-kabupaten. Contohnya kalau di Sumatera Utara ada 4 kabupaten, yakni ada di Sipolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Selatan. Di mana data yang kami dapatkan per Jumat 28 November lalu di Kabupaten Tapanuli Selatan, bencana ini membuat lebih dari 2.000 warga terpaksa mengungsi. Banjir dan longsor tersebut juga merenggut 8 korban jiwa dan 58 warga luka-luka. Itu data sebelumnya yang kami dapatkan pada hari Jumat lalu. Sementara di Tapanuli Tengah, banjir melanda 9 kecamatan dan merendam 1.902 unit rumah. Dari berbagai daerah tersebut memang ada banyak sekali kerugian yang didapatkan. Kita akan bahas mengenai dampak banjir terhadap ekonomi. Seperti yang kita ketahui di informasi sebelumnya, Kota Padang ini memperkirakan kerugian mencapai lebih dari 200 miliar. Angka yang besar dan didominasi berasal dari putusnya sejumlah jembatan penghubung yang menahan kerugian hingga 127 miliar rupiah. Namun banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan hanya menyisakan kerusakan fisik saja. Bencana ini mulai memicu gelombang dampak berantai ke perekonomian, terutama di sektor komoditas dan daya beli masyarakat. Seperti yang kita ketahui pemirsa, wilayah Sumatera selama ini memang menjadi sentra produksi. Ada apa aja? Di sini saya sudah buat petanya, di mana dampak banjir terjadi ini terhadap batu bara dan juga sawit, pemirsa. Ini bisa dibilang sebuah dua buah komoditas yang berkontribusi besar terhadap eksportasi dan pendapatan negara Republik Indonesia. Banjir yang terjadi selama beberapa pekan terakhir sudah mengganggu aktivitas kebun sawit, salah satunya pemirsa termasuk di Sumatera Barat yang melaporkan kebun terendam, akses terputus di sejumlah daerah, ratusan hektar sawah dan kebun rusak. Alhasil distribusi tandan buah juga terhambat pemirsa. Hingga truk angkut kesulitan untuk keluar masuk sentra produksi, dan bagi emiten perkebunan dan tambang, ini tentunya gangguan produksi dan distribusi ini menjadi risiko penurunan output dan potensi tertekannya kinerja keuangan di kuartal berjalan. Ya, seperti yang kita ketahui, bukan hanya ini saja pemirsa, saya juga akan memaparkan sejumlah data-datanya untuk Anda dan juga bagaimana elaborasi dan korelasi antara budget terhadap perekonomian negara. Salah satu yang tadi disampaikan, memang sudah ada beberapa menara yang sudah mulai kembali bisa digunakan setelah sebelumnya lumpuh. Namun saya akan merecap dari data-data sebelumnya juga pemirsa. Industri telekomunikasi pun memang turut lumpuh. Banyak warga di Jakarta yang tak bisa menghubungi sanak saudara di 3 provinsi tersebut, khususnya di Aceh. Kenapa? Pasalnya memang baik swasta atau BUMN sendiri telah menambah catatan sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir bandang dan juga longsor di wilayah-wilayah tersebut. Mulai dari STO atau seperti yang kita ketahui di sini ada Central
telepon otomat yang mengalami rusak pemirsa, lalu juga ada jaringan fiber optik yang putus. Selain itu juga ada tower hingga BTS yang terdampak dan juga akses perbaikan yang terhambat banjir sehingga tidak bisa dilakukan rehabilitasi terhadap sejumlah fasilitas yang rusak tersebut. Tak hanya itu, namun tak hanya infrastruktur tapi layanannya pun juga terganggu pemirsa, dan inilah yang membuat mengapa banyak yang tak bisa menghubungi. Dampak kualitas layanan mobile, fixed broadband, dan layanan digital lainnya menurun di sejumlah wilayah, di antaranya ada Tapanuli Tengah, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias, Bukit Tinggi, serta 10 kabupaten kota di Aceh. Tak hanya itu, kita juga melihat memang ada beberapa data-data di sini, sebanyak 495 fasilitas pemancar telekomunikasi seluler di Sumatera Utara tidak berfungsi akibat banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga sejumlah daerah lainnya jika kita mengacu data terakhir di 26 November lalu. Di Aceh, bencana pada hari yang sama juga membuat sekitar 799 site ikut mati. Operator seluler berupaya melakukan pemulihan tapi terkendala akses menuju lokasi terdampak. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital pada 27 November juga menyebutkan bahwa Sumatera Utara sebelumnya, ini ada sekitar 34.660 site yang terdampak pemancar telekomunikasi dan 495 diantaranya tidak berfungsi akibat banjir. Di Aceh dengan jumlah site yang sama, ini merupakan angka-angka yang membuat perhatian dan salah satunya pun listrik terputus hingga transmisi ke site-site tersebut ikut berhenti. Dan saat ini memang diketahui dari 2.463 hanya menyisakan 1.756 menara yang masih lumpuh pemirsa. Kita akan bahas lagi di slide selanjutnya jumlah bencana banjir di Sumatera Utara. Kalau secara spesifik memang jika kita membahas mengenai bencana Sumatera Utara, bencana tersebar di 4 kabupaten di Sumatera Utara seperti yang tadi saya sampaikan, ada Sibolga, Tapanuli dan juga Utara, Tengah, dan Selatan. Karena memang banjir yang melanda di wilayah Sumatera Utara ini terbilang cukup sering terjadi. Dalam 5 tahun terakhir, sejumlah wilayah seperti Deli Serdang, Mandaling Natal, Tapanuli Selatan, hingga Nias berulang kali mengalami banjir dengan jumlah korban yang terus muncul dari tahun ke tahun, di mana BNPB mencatat banjir di Sumatera Utara terjadi sebanyak 75 kali di tahun 2025 pemirsa. Di tahun sebelumnya ini bahkan mencapai di angka 121 kejadian. Sama seperti 2023 111, 71 kejadian 2022, dan 84 di tahun 2021. Ini menjadi concern pemirsa untuk di Sumatera Utara. Dan selanjutnya kita melihat mengenai kerugian bencana alam. Tidak hanya Indonesia, memang berbagai negara juga diguncang banjir besar pada tahun ini. Dan angkanya memang tak main-main pemirsa, di mana kita melihat ada berbagai negara, salah satunya juga China. Perubahan iklim ini menjadi pemicu pemirsa. Dan kita akan melihat seperti apa sebetulnya dampak-dampak kerugian ekonomi yang terjadi. Di sini untuk bencana secara global, kita bisa melihat angka tahun korban jiwanya, jumlahnya berapa, jenis bencananya badai. Secara global sendiri orang terdampak ini angkanya ada 205. Sementara untuk kerugian ekonomi yang dihasilkan adalah 1,33 triliun dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan heat wave yang kita tarik kerugiannya mencapai 163,4 miliar. Banjir secara global di tahun ini menciptakan sebuah kerugian sebesar 2,33 triliun dolar Amerika Serikat, dan juga berbagai bencana lain juga menyebabkan kerugian ekonomi pemirsa. Dan kita akan melihat sebetulnya negara dengan penduduk beresiko tinggi yang terekspor banjir terbanyak. Memang bukan hanya Indonesia. Kalau kita melihat di sini, Indonesia berada di peringkat keempat dengan angka 75,7 juta jiwa pemirsa. Dan selain itu juga di peringkat pertama didominasi oleh China dengan angka sebesar 394,8 juta jiwa. Dan ini mereka semua itu tentunya beresiko untuk terdampak banjir. Dan secara ekonomi memang banjir dapat melumpuhkan aktivitas wilayah yang terdampak dengan total kerugian-kerugian tersebut pemirsa. Jadi yang menjadi garis besar di sini kita melihat bahwa bencana banjir di Sumatera ini mengingatkan kita dan juga merecall kita secara global bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi
selalu ada kerentanan yang harus diwaspadai. Ketika infrastruktur rusak, komoditas terhambat, dan komunikasi terputus, kita tidak hanya berbicara soal angka, tapi soal nyawa. Dan sekali lagi, konsentrasinya bukan hanya Indonesia. Tadi kita pun melihat berbagai bencana yang terjadi di global, bagaimana soal nyawa, penghidupan, dan juga ketahanan kita bersama bisa berkaca dari negara-negara lain yang juga terancam dan mereka bisa akhirnya kembali get back stronger, khususnya di 3 wilayah provinsi tersebut. Semoga pemulihan di wilayah yang terdampak ini dapat berjalan cepat dan perencanaan mitigasi bencana semakin kuat agar pertumbuhan yang diharapkan tidak hanya tinggi tapi juga tangguh dan berkelanjutan. Saya kembalikan ke Ellen. Bagaimana tanggapan Anda, Ellen? Terima kasih Rian atas penjelasan yang begitu lengkap. Tentu ini semua menjadi concern kita bahwa memang terjadi risiko bencana khususnya banjir dan longsor yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Sumatera. Semoga ini bisa menjadi catatan yang penting untuk diingat oleh pemerintah agar langkah mitigasi dan penanganan akan bisa lebih cepat dan tanggap lagi. Terima kasih Rian.